Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Saya Muhammad Rizky dengan NIM belakang yaitu 001. Daya saing merupakan suatu konsep yang umum digunakan dalam ekonomi, yang biasanya mengarah pada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus-kasus perusahaan dan persaingan dalam persaingan internasional pada kasus-kasus negara-negara. Nah, kekuatan daya saing sebuah negara atau bangsa atau perekonomian yang ditentukan oleh kekuatan fondasinya dan ditentukan juga oleh jumlah pilar yang masing-masing memiliki daya saing tersendiri. Di antara pilar-pilar tersebut adalah yang pertama yaitu alam. Sumber daya alam ini menjadi salah satu pertimbangan daya saing. Seperti contohnya adalah Indonesia dengan Singapura. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sedangkan Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah dapat menjadikan salah satu indikasi daripada kekuatan daya saing dari setiap negara. Yang kedua ada inovator. Jadi daya saing perekonomian negara juga ditentukan oleh pilar yang bernama inovator. Jadi semakin meningkatnya inovasi-inovasi di dalam suatu negara, hal itu dapat meningkatkan daya saing negara tersebut di kancah internasional. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat ini kita bisa bilang disebut sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau masyarakat di dalam suatu negara apabila dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwasanya peningkatan daya saing suatu negara tersebut meningkat. Begitupun juga sebaliknya. Masyarakat menjadi salah satu pilar dalam perhitungan daya saing suatu negara. Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan yang berada di negara tersebut itu menjadi pertimbangan dalam daya saing karena dia juga akan menghasilkan yang namanya produk. Semakin baik produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka juga akan meningkatkan daya saing ekonomi negara tersebut di kancah internasional. Dan terakhir yaitu ada pemerintah. Pemerintah yang bersih, pemerintah yang kuat, pemerintah yang kokoh juga menjadi salah satu pertimbangan daya saing suatu negara di kancah internasional. Karena semakin kuatnya pemerintahan di suatu negara, itu menjadi salah satu perhitungan tingkat daya saing suatu negara di kancah internasional. Selanjutnya yaitu ada daya saing Indonesia versi World Economic Forum atau WEF. Daya saing dalam pengertian WEF ini adalah daya saing suatu negara ekonomi, bukan daya saing suatu produk. Jadi menurut World Economic Forum, dia hanya memperhitungkan daya saing ekonomi secara global di dalam negara tersebut, bukan hanya terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam suatu negara tersebut. Nah, daya saing yang tertinggi dari suatu negara akan sangat membantu daya saing produk dari negara tersebut. Jadi, tingkat daya saing yang tinggi juga akan membantu daya saing produk dari negara tersebut. Ketika perusahaan itu menghasilkan suatu produk dan dia ekspor ke luar negeri, sedangkan tingkat daya saing negara tersebut melemah atau rendah, maka otomatis produk-produk yang dikeluarkan oleh negara tersebut juga akan mengalami pelemahan. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat suatu daya saing negara memiliki kenaikan atau
peningkatan yang cukup signifikan, maka produk-produk yang dihasilkan, produk-produk yang dikeluarkan dari suatu negara tersebut juga akan mengalami peningkatan permintaan atau penjualan. Faktor penentu daripada daya saing ini adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini mencakup nilai tukar, tingkat suku bunga yang mempengaruhi biaya produksi ataupun investasi, dan produktivitas. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini dapat dipengaruhi oleh struktur pasar global. Selanjutnya ada faktor yang menentukan tingkat daya saing suatu negara. Terdapat 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah persyaratan-persyaratan dasar seperti kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi makro, dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi suatu negara terhadap masyarakatnya. Yang kedua yaitu ada kelompok kedua, yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi seperti pendidikan tingkat tinggi, kinerja pasar, dan efisiensi. Jadi pendidikan tingkat tinggi ini dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi di dalam suatu negara tersebut. Dan itu merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat daya saing suatu negara di kancah internasional. Kelompok ketiga adalah faktor-faktor inovasi dan kecanggihan proses produksi di dalam perusahaan yang secara bersama menentukan tingkat inovasi suatu negara. Yang kelompok ketiga ini merupakan inovasi yang dilakukan suatu negara. Semakin berkembangnya inovasi yang dilakukan oleh suatu negara, maka akan semakin baik juga daya saing yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian selalu terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain, serta terjadinya lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena dalam perdagangan internasional, semua negara bersaing di pasar internasional. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Yang pertama merupakan konsep praklasik yang terjadi pada zaman merkantilisme, yang memiliki tujuan utama yaitu kebijakan merkantilisme adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan memupukkan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu negara. Ini merupakan salah satu konsep praklasik yang terjadi pada zaman merkantilisme. Yang kedua yaitu teori klasik. Teori klasik yaitu keuntungan absolut atau keunggulan absolut atau keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwasanya perdagangan internasional terjadi karena negara tersebut memiliki keunggulan mutlak terhadap suatu produk. Contohnya adalah Jepang. Jepang merupakan memiliki keunggulan absolut terhadap produk-produk mobil karena dia memiliki merek-merek ternama dalam produksi mobil. Karena suatu negara memiliki salah satu produk mutlak, maka dia bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional. Itu menurut Adam Smith. Yang kedua, ternyata teori daripada Adam Smith ini memiliki beberapa kelemahan. Bagaimana suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak? Apakah dia tidak bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional? Maka keuntungan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill, dia mengatakan bahwa suatu negara bukan hanya memiliki keunggulan mutlak, tetapi mereka harus melakukan yang namanya spesialisasi terhadap produk di dalam suatu negara tersebut, sehingga dapat terjadinya perdagangan internasional. Itu merupakan teori klasik dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada teori modern perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Heckscher dan Ohlin.
Teori ini menekankan pada perbedaan relatif faktor pemberian alam dan harga faktor produksi antar negara sebagai determinan perdagangan yang paling penting. Ini merupakan tiga teori perdagangan internasional mulai dari zaman praklasik yaitu merkantilisme, teori klasik, serta teori modern. Baik, yang terakhir yaitu ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, mempererat hubungan internasional sosial antar negara. Yang ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang keempat, yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang kelima, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang terakhir, mentransfer teknologi modern. Ini merupakan beberapa manfaat perdagangan internasional. Baik, sekian presentasi daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.